Alhamdulillah kelar juga pekerjaan hari ini. Ini apa ini? Oh, laporan bulan ini. 3 bulan laporannya ya. Tapi kok kalau dilihat laporannya kayaknya perusahaan lagi nggak baik-baik saja ini. Apa perlu kita rapat evaluasi ya ke tim-tim semua supaya kita bisa melihat secara langsung progresnya. Oke, boleh juga nih. Coba kita telepon Bapak Daniel. Oke, kita telepon Bapak Daniel. Halo, selamat pagi Bapak Daniel. Iya, halo Pak, selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Iya, alhamdulillah Pak, baik Pak. Jadi gimana Pak? Iya nih Bapak Daniel, ya kita udah lama nggak ketemu juga. Tadi saya setelah lihat progres, ini kok perusahaan lagi nggak baik-baik aja ya, kok performanya menurun ya? Benar-benar Pak, saya juga telah monitoring tim Pak, tapi setelah saya cek hasilnya memang kurang maksimal untuk tahun ini Pak. Oh gitu. Oh iya iya. Kayaknya kita perlu rapat ini deh, evaluasi deh. Soalnya biar kita tahu apa nih problem di balik ini. Iya, benar Pak. Saya juga sudah ada rencana untuk meet dengan tim monitoring dan evaluasi tahun ini. Bagaimana Pak? Boleh boleh. Nanti mungkin minta tolong sama anak-anak yang lain untuk kita menentukan jadwal rapatnya. Saya atur jadwal di kantor ya Pak? Ya di kantor aja. Kira-kira jam berapa ya Pak? Sekitar jam 9 pagi lah mungkin. Baik-baik, nanti saya komunikasikan dengan tim ya Pak. Oke. Siap Bapak Dani. Terima kasih sebelumnya, ditunggu ya. Baik, selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan. Pagi. Ya, pagi. Pagi Pak. Pagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Pagi, Pak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir tepat waktu pada rapat evaluasi kuartal kedua hari ini. Saya Rian akan menjadi moderator dalam meeting ini. Rekan-rekan, jadi agenda kita hari ini adalah melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap performa tim selama 3 bulan terakhir. Nah, nanti sekaligus mendengarkan presentasi dari masing-masing divisi. Harapannya adalah dari evaluasi ini kita bisa mengambil langkah perbaikan yang lebih tepat ke depannya. Oke, kita mulai saja. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Daniel selaku manajer proyek. Kami persilakan. Terima kasih Pak Yan dan rekan-rekan semua. Di sini saya sebagai manajer proyek akan melaporkan perkembangan proyek dari sisi manajemen. Secara keseluruhan, proyek berjalan cukup baik dan mencapai sekitar 85% kesesuaian dengan timeline yang sudah direncanakan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide ini, ya Pak, silakan. 85%. 85% Pak, sudah berjalan 85%. Beberapa milestone utama seperti riset kampanye digital hingga distribusi ke 5 wilayah baru yang berhasil kami selesaikan tepat waktu. Oke. Namun memang ada satu bagian yang tertunda, yaitu pelatihan internal yang seharusnya dilaksanakan awal Juni. Ini menjadi satu-satunya deviasi dari timeline. Terkait keterlambatan tersebut, hambatan utama datang dari vendor pelatihan. Mereka mengalami kendala logistik dan kekurangan tenaga pengajar, sehingga proses pelatihan mundur sekitar 2 minggu Pak. Kami memahami bahwa keterlambatan ini cukup berisiko terhadap kesiapan tim dalam menggunakan sistem baru. Namun kami sudah mengambil beberapa langkah antisipasi untuk meminimalkan dampaknya. Sebagai tindak lanjut, kami telah menyusun ulang awal jadwal pelatihan dan melakukan koordinasi ulang dengan pihak vendor. Selain itu, kami juga menerapkan evaluasi mingguan untuk memastikan tidak ada keterlambatan lanjutan. Kami juga sedang mengintegrasikan sistem pelaporan otomatis akan mempermudah pemantauan progres, serta mempersingkat waktu pelaporan dari tim teknis ke manajemen. Demikian update dari sisi manajemen proyek.
Kami optimis dengan langkah-langkah korektif ini sisa target proyek akan bisa tetap sesuai dengan rencana akhir. Baik, terima kasih kepada Bapak Daniel atas presentasi manajer proyek. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ikhlas selaku dari divisi pemasaran. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan performa kampanye selama kuartal 2 Pak. Oke. Kami menjalankan 3 program utama, 2 kampanye digital dan 1 program loyalitas pelanggan. Kampanye yang pertama yaitu hashtag promo Ramadan. Alhamdulillah kita berhasil melampaui target dengan peningkatan engagement sebesar 40% dari target awal 30% Pak. Oke. Berikut untuk grafiknya Pak, silakan boleh dicek. Sebelumnya berarti 30% ya? Betul Sekarang Pak. sudah 40%. Betul sekali. Silakan Bapak Ibu boleh dicek. Baik. Tidak hanya itu, konversi pembelian jumlah meningkat sekitar 25% selama periode promo berlangsung. Namun, campaign yang kedua, hashtag diskon musim panas, hasilnya belum optimal Pak. Target jangkauan awalnya adalah 100.000 pengguna, tapi realisasinya hanyalah 65.000 pengguna saja Pak. Setelah kami evaluasi, faktor utamanya adalah kurangnya riset, segmentasi pasar, materi kampanye kurang relevan dengan kebutuhan audiens yang dituju. Untuk program loyalitas sendiri hasilnya cukup positif, ada penambahan lebih dari 3.000 pembeli baru dan tingkat retensi pelanggan naik sebesar 18%, seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ikhlas atas Baik, presentasi sama-sama. dari divisi pemasaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ibu Sukma selaku divisi keuangan. Silakan Ibu Sukma. Baik, terima kasih Pak. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan keuangan. Anggaran yang kami kelola adalah sebesar 75 juta dan realisasi pengeluaran kami sampai akhir kuartal adalah 71 juta. Lihat dari tabel ini, efisiensi paling tinggi kami capai pada pos promosi. Biaya promosi bisa ditekan hingga 20% berkat program partnership dengan beberapa pihak eksternal yang membantu distribusi konten secara gratis atau bersubsidi. Namun, di sisi lain kami menemukan adanya kenaikan pada biaya logistik sebesar 15% dari anggaran. Kenaikan ini terjadi karena adanya pengiriman ulang akibat kesalahan dari vendor logistik. Hal ini tentu menjadi perhatian kami, Pak, karena bisa berdampak pada pos lain jika terus berulang. Oleh karena itu, ke depan kami menyarankan adanya penguatan pengawasan vendor, termasuk SOP kontrol kualitas sebelum pengiriman, serta menambahkan dana cadangan khusus untuk logistik terduga. Keseluruhan, kami cukup puas dengan efisiensi anggaran yang telah dicapai, dan kami yakin dengan perbaikan pada sisi logistik. Realisasi anggaran ke depan bisa lebih optimal lagi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sukma atas presentasi dari divisi keuangan. Selanjutnya kita akan evaluasi oleh evaluator eksternal yang akan disampaikan oleh Bapak Alvio. Terima kasih juga untuk presentasi saat ini. Saya mengapresiasi kerja keras. Baik, terima kasih Pak. Secara umum saya melihat bahwa koordinasi antar divisi sudah cukup baik dan implementasi proyek berjalan sesuai dengan rencana awal. Ini menunjukkan adanya manajemen yang terarah dan komunikasi internal yang efektif. Oke. Lalu, namun saya mencatat beberapa hal penting untuk ditingkatkan. Untuk tim pemasaran, Baik Pak, pemaparan data sudah rapi dan menarik. terima kasih. Tapi saya sarankan agar lebih menekankan pada jangka yang panjang yang disampaikan secara akurat dan rinci. Tapi secara tampilan saya rasa visualisasi terusnya itu bisa saya sarankan Google Data Studio. Terima kasih banyak atas semua masukan dan juga presentasi dari masing-masing divisi ini. Kita sudah melihat ya bahwasanya dengan capaian ini jelas gitu dan juga ada tantangan dari masing-masing divisi. Betul Pak. Dan langkah selanjutnya saya minta tiap masing-masing divisi itu harus bisa menyusun action plan selama seminggu ke depan Baik. berdasarkan evaluasi ini. Ya, saya minta itu. Baik, Pak. Dan mungkin meeting hari ini saya tutup dengan ucapan terima kasih atas kerjasama tim yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.